siswanya Mbak Nini. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan nantinya selama penjelasan dari saya. Ya, saya lanjut. Jadi pewarisan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia ya dan masyarakat di manapun berada gitu. Khususnya sangat terkait dengan kematian. Kematian seseorang ini akan berakibat munculnya masalah seperti bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang sudah meninggal. Kemudian penyelesaian masalah hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal ini biasanya dan akan dilimpahkan kepada ahli warisnya dan itu diatur dalam hukum waris. Next, Mbak Aci. Ya, pewarisan itu memiliki 3 unsur. Pertama yaitu pewaris. Pewaris ini orang yang memberikan, orang yang meninggal dan memiliki harta tinggalan dan diberikan kepada ahli warisnya. Nah, kemudian kedua harta warisan. Harta warisan ini sesuatu yang diberikan ke pewaris itu bisa harta yang berwujud dan tidak berwujud. Ada yang bernilai ekonomis dan bernilai religius. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang menerima harta warisan tersebut. Next, Mbak Asri. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, prasasti ini memiliki fungsi sebagai dokumen resmi pada masanya yang berkekuatan hukum karena merupakan suatu putusan resmi dari raja ataupun dari pemerintahan yang menjabat pada masa itu yang dikeluarkan raja atau pejabat kerajaan. Melalui prasasti ini juga kita dapat mengetahui bagaimana sih pewarisan pada masa lalu itu berlaku gitu. Pewarisan itu pada masa Jawa kuno biasanya dimuat di prasasti yang berisi penatapan Sima, Jayapatra, dan Sudapatra yang biasanya berada di bagian sebab-sebab prasasti dikeluarkan atau sambanda. Nah, istilah warisan dalam prasasti yang saya gali waktu skripsi saya itu ada istilah namanya kaliliran. Kemudian selain kaliliran itu ada juga istilah desantana pratisantana atau yang artinya kepada anak keturunannya atau diteruskan kepada keturunannya. Kemudian ada juga kata delahaning delaha, diturunkan untuk selama-lamanya atau diturunkan kepada anak hingga akhir zaman seperti itu. Oke, next Mbak Asri. Ya, ini contoh prasasti yang memuat kata kaliliran. Itu ada prasasti Tija dan Haru-Haru tahun 929 dapat dilihat. Ini ada kata-kata kaliliranani. Kemudian di terjemahannya juga ada terjemahan yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Seperti itu. Next, Mbak Asri. Kemudian ada Desantana Pratisantana. Nah, Desantana Pratisantana ini juga, ini yang saya ambil contohnya ada di prasasti Kambang Sri atau Kamwang Sri 1042 Masehi. Mohon maaf kalau pembacaan prasastinya salah. Ini juga memuat di sini ada Desantana Pratisantana Nira Anak Putu Buyut Cicek Muning Pitung. Diwariskan kepada anak keturunannya yaitu anak cucu buyut Canggah, Wareng, Udek-udek. Saya juga nggak tahu nih kalau udek-udek itu maksudnya mungkin keturunannya habis cicit mungkin ya Mbak Nini dan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, delahaning delaha dalam prasasti baru 1030 Masehi. Ini saya ambil terjemahannya dari terjemahan Bandini. Delahaning delaha di sini ada untuk dinikmati oleh cucunya hingga akhir zaman. Seperti itu. Lanjut Mbak Asri. Nah, ini prasasti yang saya ambil sebagai sumber data untuk penelitian saya. Waktu itu ada 25 prasasti dari abad 8 sampai abad 15 Masehi, Jawa kuno. Ini ada 25 yang saya temukan. Mungkin nggak tahu kalau misalkan digali lagi mungkin ada lebih banyak dari 25 prasasti ini. Sebelumnya, penelitian tentang pewarisan di masa Jawa kuno itu sempat diteliti oleh Bu Titi Surtinastiti dan sudah dijadikan satu artikel oleh Ibu Titi Surtinastiti. Selain itu tidak ada lagi yang membahas tentang pewarisan
masa Jawa kuno. Ada yang membahas tentang pewarisan, tapi masa Bali kuno waktu itu senior saya, Mbak Pipit, skripsinya tentang pewarisan masa Bali kuno. Kemudian lanjut, Mbak Asri. Ya, data pendukung yang saya gunakan selain prasasti itu ada beberapa sumber tertulis lainnya seperti Kitab Undang-Undang Manawa Dhamma Sastra yang merupakan kitab hukum Jawa yang ditemukan di Kerajaan Buleleng tahun 1814. Nah, pada kitab ini ada satu bab yang membahas tentang pewarisan. Kemudian ada kitab agama yang isinya peraturan-peraturan mengenai berbagai aspek kehidupan, dan kitab ini lebih singkat dibandingkan Manawa Dhamma Sastra atau lebih sederhana gitu, tidak sedetail Manawa Dhamma Sastra dalam membahas tentang peraturan-peraturan pada masa lalu. Nah, kitab agama ini diperkirakan berasal dari abad pada masa Majapahit akhir ya. Kitab inilah yang menjembatani hukum Jawa antara masa keruntuhan Majapahit dan setelahnya. Nah, kitab agama ini diterjemahkan oleh Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya Perundang-undangan Majapahit. Selain itu, saya juga menggunakan hukum waris adat Jawa yang menurut saya ini dapat membantu menjelaskan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Jika dilihat dari bahasanya, naskah-naskah yang berisi hukum tersebut ini masih berasal dari masa Majapahit akhir atau setelah runtuhnya Majapahit. Dan setelah itu sampai saat ini belum ditemukan naskah-naskah hukum yang berasal dari masa Mataram kuno dan Kediri. Tapi tidak ditemukannya naskah-naskah dari masa Mataram kuno dan Kediri ini bukan berarti pada masa tersebut tidak menggunakan kitab-kitab hukum dalam menyelesaikan masalah di pengadilan ya, kalau temuan saya dalam penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya Van Nersen juga ia berkata bahwa terdapat petunjuk naskah-naskah hukum Jawa kuno itu sempat ditulis kembali pada di kemudian hari. Jadi mungkin kitab Manawa Dhamma Sastra terus agama itu merupakan turunan dari kitab-kitab masa sebelumnya. Lanjut Mbak Sri. Ya, ini pewarisan dari data pendukung. Jadi kalau di Manawa Dhamma Sastra, pewaris ini ada orang yang meninggal seperti orang tua, saudara laki-laki tertua, tapi tidak menyebutkan spesifik, misalkan harus orang tua yang perempuan saja atau yang laki-laki saja gitu. Kemudian di kitab agama itu orang yang meninggal sebagai pewaris. Kemudian di hukum waris adat Jawa, orang yang meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan yang ditinggalkan, kalau dalam kitab Manawa Dharma Sastra itu ada harta ekonomis dan harta magis religius. Harta ekonomis ini ada tanah, sawah, kebun, rumah, hewan, ternak, dan lain-lain, pokoknya yang bernilai ekonomis. Kemudian harta magis religius ini harta seperti harta pusaka atau yang berkaitan dengan keagamaan, adat, seperti itu. Kalau di kitab agama, harta yang ditinggalkan ini bisa berupa harta milik raja dan hutang piutang. Nah, harta milik raja ini, rakyat ini hanya berhak menggarap dan memanen hasilnya. Kemudian kalau di hukum waris adat Jawa, harta warisan yang dapat diwariskan itu ada harta asal, harta pencaharian, harta pemberian, kemudian hak-hak pewaris gitu. Ada hak-hak yang dimiliki pewaris yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, ahli waris di Manawa Dhamma Sastra itu ada istilah sapinda, sakulya, guru atau murid spiritual. Sapinda di sini adalah keluarga yang memiliki hubungan darah 3 tingkat ke atas ataupun 3 tingkat ke bawah. Kalau sakulya ini diartikan sebagai anggota keluarga yang tidak ada hubungan darah. Jadi bisa keluarga terdekat atau kerabat. Misalkan istri dari keluarga ipar seperti itu yang tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Kemudian ada guru atau murid spiritual. Nah, kalau di kitab agama, ahli warisnya ini bisa anak keturunannya dan anak sanak saudaranya gitu. Misalkan ada
ada saudara dari istri yang memiliki anak, kemudian diangkat anak oleh si pewaris, itu bisa mendapatkan hak waris. Kemudian di hukum waris adat Jawa saat ini, itu ahli waris bisa anak keturunan, anak angkat, anak tiri, dan juga bisa orang lain yang mendapatkan hibah dengan wasiat. Next, Mbak Asri. Ya, ini pewarisan dalam prasasti masa Jawa kuno. Jadi di sini bisa dilihat pewarisnya dan ahli warisnya serta harta warisannya. Prasasti Kanjuruhan, Prasasti Siwagerha, Prasasti Kancana Bungur ini dari orang tua ke anak. Jadi mayoritas pewarisan dalam masa Jawa kuno itu yang berdasarkan data prasasti, pewarisnya adalah orang tua. Orang tua si ahli waris. Itu seperti ini. Dan ada beberapa harta warisan yang berupa tahta. Seperti di Prasasti Kanjuruhan, Siwagerha. Lanjut, Mbak Sri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di sini mayoritas harta warisan yang diwariskan itu juga tanah sima. Jadi tanah sima itu menjadi harta warisan yang sering sekali disebutkan di prasasti. Next, Mbak Asri. Ya, next. Nah, di sini saya jelaskan lagi, pewaris berdasarkan data prasasti itu tuh bisa orang tua, ayah atau ibu, dan mayoritas pewaris pada masa Jawa kuno itu berdasarkan data prasasti adalah para orang tua, baik ayah ataupun ibu. Tidak membedakan jenis kelamin, misalkan yang memiliki hak mewariskan hanya si ibu atau yang memiliki hak mewariskan hanya si ayah. Nah, pewaris di sini juga bisa jadi anak. Pewaris anak ini juga ada dalam prasasti Jawa kuno, Kanjuruhan, dan prasasti Taji. Jadi dalam prasasti itu disebutkan si ayahnya mewariskan tahta kepada si anak, kemudian si anak ini mewariskan lagi kepada si anaknya. Nah, itu ada 2 kali pewarisan dalam prasasti tersebut. Kemudian juga bisa keluarga atau kerabat. Pewaris keluarga atau kerabat ini adalah seseorang yang mewariskan harta warisannya kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah secara langsung, namun masih dalam satu keluarga atau dekat. Jadi di sini ditemukan dalam prasasti Guntur tahun 907 Masehi, prasasti Hara-Hara, prasasti Bendosari, dan prasasti Patapan. Kemudian ada juga pewarisnya orang lain. Jadi yang tadi saya bilang tidak memiliki hubungan darah oleh ahli waris, tapi dia ini memberikan harta warisannya kepada orang lain tersebut. Ini ada kasusnya di prasasti Hara-Hara, yaitu ada seseorang bernama Empu Mano memberikan tanahnya kepada Empungku Susuk Pager dan Empungku Nai Ranjana ini untuk diwakafkan menjadi bangunan keagamaan. Ini bisa masuk kepada, nanti saya jelaskan di ahli waris, yaitu ahli waris hibah. Lanjut, Mbak Asri. Ya, harta warisan ini berdasarkan data prasasti, tadi sudah bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang sudah saya tampilkan, itu kebanyakan harta warisannya adalah tanah sima. Nah, di harta warisan pada masa Jawa kuno, kalau kita lihat dari prasasti, itu ada 2, yaitu harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud. Ini saya bahas dulu yang harta berwujud. Harta yang berwujud ini adalah harta peninggalan pewaris yang berwujud suatu benda seperti tanah, perhiasan, benda pusaka, dan bangunan. Kemudian harta berwujud ini kalau dalam prasasti Jawa kuno, itu tanah sima, beserta isi dan hasil panennya. Jadi beberapa prasasti menyebutkan tanah sima yang diberikan itu atau diwariskan itu berstatus swatantera, atau artinya tanah sima ini bebas dari penarikan pajak yang dilakukan oleh penarik pajak kerajaan. Nah, tanah sima sebagai harta warisan juga menjadi 2 jenis berdasarkan penggunaannya, yaitu tanah sima untuk bangunan keagamaan dan tanah sima yang bukan untuk bangunan keagamaan. Nah, tanah sima yang bukan untuk bangunan keagamaan itu biasanya penghasilan dari tanah sima tersebut dapat dinikmati oleh kepala sima. Penghasilan yang didapat kepala sima juga berupa dari pajak tanah dan tenaga pengabdian wajib.
Pengabdian wajib ini maksudnya adalah penduduk yang tinggal di Tanah Sima berkewajiban menyerahkan tenaga atau dapat diganti dengan uang dan barang yang kepada kepala Sima. Nah, ini bisa dinikmati oleh ahli waris yang menerima Tanah Sima tersebut. Itu bisa dinikmati oleh keturunannya dari si pewaris. Ya. Kalau Tanah Sima untuk bangunan keagamaan, ini para ahli warisnya hanya memiliki hak mengelola Tanah Sima untuk kepentingan keagamaan dan juga mewarisi kewajiban untuk mengelola dan memelihara bangunan keagamaan yang ada di dalamnya. Next, Mbak Asri. Nah, ini harta warisan yang tidak berwujud. Ini ada seperti hak-hak dan kewajiban si pewaris, kemudian tahta, tanggung jawab, jabatan, hutang piutang pun masuk ke dalam harta warisan. Jadi, pewarisan tahta ini biasanya dimuat dalam prasasti yang berisikan silsilah penguasa. Seperti pada prasasti Kanjuruhan yang tadi saya sudah sebutkan, Siwagerha, Pucangan, prasasti Kencana Bungur, kemudian tahta yang diturunkan ini tidak hanya kepada anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan berhak mendapatkan tahta jika diwariskan oleh si pewaris. Hak istimewa juga di sini harta warisannya tadi saya sebutkan hak dan kewajiban. Ini juga ada hak istimewa. Hak istimewa tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Mazi. Ini hak istimewa yang merupakan simbol status. Ini raja atau kalangan elit, namun bisa diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesetiaan atau kadang ini untuk balas jasa kepada masyarakatnya. Dan tadi juga Bu Mazi sudah sempat membahas sedikit tentang kain yang diwariskan kepada keturunannya ya Bu ya. Tadi ada beberapa kain yang memang sesuai dengan level jabatan nih. Ya, saya jadi grogi. Ya, jadi itu juga diwariskan. Pemakaian kain pun itu juga menjadi hak istimewa untuk masyarakat. Gitu, dan itu diwariskan juga. Kemudian kewajiban membayar pajak ini juga bisa diwariskan kepada si ahli waris. Itu ada di Prasasti Kaladi yang menyebutkan pembagian harta warisan berupa kewajiban membayar pajak dari seseorang yang meninggal tanpa keturunan. Jadi si membayar pajaknya ini jadi dibagi 3 kepada kerabat dan guru spiritualnya gitu. Kemudian ada juga hutang piutang. Hutang piutang juga menjadi harta warisan nih yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Mungkin sampai sekarang juga kalau ada orang yang meninggal pasti ditanyakan apakah almarhum atau almarhumah memiliki hutang piutang. Nah, itu diwariskan kepada si ahli waris. Pada kasus di prasasti itu ada prasasti Guntur yang menceritakan tentang permasalahan penagihan hutang yang dilakukan oleh Sang Dharma kepada Mpu Tapwel. Nah, hutang yang ditagih ini adalah hutang si istri Mpu Tapwel yang sudah meninggal. Jadi mantan istrinya sudah meninggal dan ternyata mantan istrinya ini bernama si Campa ini ternyata memiliki hutang kepada si Sang Dharma, tapi tidak diketahui oleh suaminya si Mpu Tapwel ini. Jadi Sang Dharma menuntut dan sampai ke pengadilan, tapi alhasil itu dimenangkan oleh si Mpu Tapwel karena si Sang Dharma tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menagih hutang tersebut gitu. Jadi pada zaman dahulu juga sudah ada aturan tentang penagihan hutang. Kalau memiliki hutang tidak ada saksi atau bukti yang kuat itu tidak sah gitu. Jadi hutangnya bisa saja kalau ke pengadilan tetap nggak bisa ditagih gitu. Lanjut Mbak Asri. Ya, ini tentang ahli waris berdasarkan data prasasti. Itu tadi ada 3 tingkatan kalau di Manawa Dharma Sastra. Kalau di prasasti itu juga Sapinda, Sakulya, guru spiritual atau muridnya, dan hibah wasiat. Tadi sempat saya singgung mengenai ahli waris ini di awal. Jadi kalau ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah selain guru spiritual, itu dalam hukum waris adat itu disebutnya ahli waris hibah wasiat.
Nah, ternyata itu juga ditemukan di prasasti gitu. Ada kasusnya pada masa Jawa kuno. Itu ada di prasasti Hara-Hara yang menceritakan tentang sengketa tanah yang diwariskan oleh leluhur Empu Mano nih. Setelah Empu Mano memenangkan sengketa, ia memberikan tanahnya kepada yang tadi Empungku Susuk Pager dan Empu Nai Ranjana, kemudian untuk diwakafkan menjadi bangunan suci. Nah, ahli waris ini nih si Empu Susuk Pager dan Empu Nai Ranjana ini merupakan ahli waris hibah wasiat gitu. Lanjut Mbak Sri. Maaf Mbak Intan, Iya Pak. masih banyak? Sedikit lagi selesai. Ya, weh. Ya. Monggo. Saya jadi menggebu-gebu ya. Grogi soalnya. Ya, monggo. Nah, ini pewarisan dalam prasasti, kitab Manawa Dharma Sastra, kitab agama, dan hukum adat. Nah, ini saya checklist semuanya karena ternyata unsur pewarisan yang berlaku dari masa Jawa kuno hingga hukum waris adat saat ini itu tuh masih berlaku nih 3 unsur ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya benar bahwa hukum itu dari masa Jawa kuno atau sistem pewarisan dari masa Jawa kuno itu turun-temurun hingga masyarakat adat Jawa saat ini gitu. Lanjut Mbak Sri. Ya, sudah di slide terakhir. Ini kesimpulannya. Jadi sistem pewarisan yang berlaku pada masa Jawa kuno menurut data prasasti adalah sistem pewarisan parental atau orang tua. Kalau menurut hukum waris adat saat ini ya disebutnya itu parental atau orang tua, dan ada juga yang individual. Dan diberikan sebelum pewaris itu wafat dan menggunakan surat wasiat, biasanya seperti itu. Sistem atau kalau misalkan tidak ada surat wasiat itu harus ada saksinya. Nah, sistem pewarisan masa Jawa kuno ini tidak membedakan anak perempuan atau laki-laki sebagai ahli waris. Jadi di sini kita bisa juga menarik kesimpulan bahwa pada masa Jawa kuno itu sudah ada kesetaraan gender. Wanita pun bisa mendapatkan tahta dan jabatan juga melalui warisan seperti itu. Prasasti dalam masyarakat Jawa kuno khususnya masalah pewarisan ini juga bisa dijadikan sebagai surat wasiat untuk anak cucu dan ahli warisnya. Selain itu, prasasti juga bisa dijadikan sebagai bukti hutang piutang seseorang. Nah, pewarisan yang dimuat dalam prasasti ini hanya berkaitan dengan orang banyak gitu, bukan pewarisan individu atau masalah personal. Jadi pewarisan individu yang dimuat itu hanyalah tadi yang hutang piutang, itu juga karena menyangkut beberapa orang gitu, nggak cuma 1-2 orang. Nah, peraturan pewarisan yang dituliskan di Kitab Manawa Dharma Sastra dan Kitab Agama ini juga sebenarnya mengacu pada hukum India, tetapi sangat mungkin ini tuh disesuaikan dengan konteks masyarakat setempat pada masa Jawa kuno gitu dan masyarakat saat ini. Seperti itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian.